Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita melanjutkan hadis nomor 7. Agama adalah nasihat. Hadis ini Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, kami bertanya liman. Qulna liman, untuk siapa? Beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya yaitu Al-Quran, terus bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi ini hadis pokok dalam masalah agama. Kita kaji kali ini tentang perihal nasihat, di mana nasihat ini sifatnya umum. Ini bagi Allah ada, bagi kitabnya itu ada, bagi Rasulnya ada, bagi pemimpin kaum muslimin juga ada, bagi umumnya kaum muslimin yaitu untuk orang awam juga ada. Coba kita lihat, ada perkataan di bawah dari penjelasan hadis, pengertian nasihat. Apa yang dimaksudkan dengan nasihat di sini? Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Artinya kita mewujudkan kebaikan terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul, terkait dengan pemimpin kaum muslimin, terkait juga dengan umat Islam umumnya. Berapa berarti? Bagi Allah 1, kitab 2, Rasul 3, pemimpin kaum muslimin 4, terus umat Islam yang kelima. Kita wujudkan kebaikan terkait dengan 5 hal ini. Ya, kita wujudkan kebaikan terkait 5 hal ini. Jadi di sini bukan maknanya kita beri nasihat pada Allah, bukan. Kita beri nasihat pada Rasul, bukan. Intinya nasihat itu mewujudkan kebaikan. Itu di garis bawah itu, Bu. Pak. Nasihat itu mewujudkan kebaikan. Terkait siapa tadi? Allah, kitab, Rasul, pemimpin kaum muslimin, serta umat Islam secara umum.
Maka nanti kalau rinciannya berarti rinciannya 5 dari ini nanti ya. Nanti kita lihat 5 rinciannya. Faedah hadis. Din, di situ kata ad-din ya, di situ ada ad-dinu. Ad-dinu. Jadi ada di atas ya. Ad-din dalam hadis maksudnya adalah din dengan artian agama. Sedangkan ad-din lainnya bermakna al-jaza, pembalasan. Seperti pada ayat Maliki Yaumiddin. Berarti din ada 2 makna. Pertama maknanya agama. Yang kedua al-jaza, pembalasan. Sama dengan ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau siapa yang mendustakan hari? Nah, itu bisa maknanya mendustakan agama, bisa maknanya hari al-jaza, hari pembalasan. Jadi ingat ya, ad-din ya. Din bisa maknanya agama, bisa maknanya pembalasan. Jaza. Nah, terus kita lihat nomor 2. Nasihat itu begitu penting karena Nabi SAW menjadikannya bagian dari agama. Karena Nabi SAW menjadikannya bagian dari agama. Karena Nabi katakan tadi ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Pokoknya berarti dalam agama ini kita wujudkan kebaikan saja. Maka orang jalankan agama berarti untuk menjalankan kebaikan. Terus yang ketiga, bagusnya pengajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu secara umum atau global. Itu menyampaikan secara umum terlebih dahulu, lalu menyebutkan rincian. Ad-dinu an-nasihah, ini umum dulu nih, baru sebutkan rinciannya satu-satu. Mewujudkan kebaikan, ad-din tadi, nasihat tadi terkait dengan hak Allah, kitab, Rasul, seterusnya. Jadi kalau kita mau jelaskan sesuatu pada orang lain, ya bagusnya sebutkan global dulu, baru kemudian sebutkan rincian. Ngajarkan orang lain juga kayak gitu, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, para sahabat haus akan ilmu. Apa yang butuh dipahami dengan baik, mereka selalu menanyakannya agar jelas. Mereka selalu menanyakannya dengan baik agar jelas. Tadi kok apa yang dimaksud ad-dinu an-nasihah, kepada siapa? Jadi mereka ingin tahu kejelasan. Itu sifat sahabat, dan mereka ingat suri toladan yang baik dalam beragama. Mereka lah yang disebut salafus soleh. Jadi sahabat Nabi itu disebut apa? Salafus soleh. Salaf itu yang terdahulu, soleh itu orang-orang baik, teladan.
Kalau mau mencontoh, jangan orang belakangan. Orang belakangan belum selamat. Namun kalau para sahabat sudah direkomendasi langsung. Orang belakangan masih, ya ilmunya masih pas-pasan. Sahabat sudah ada. Langsung dengar dari Rasul. Tafsir Al-Quran juga mereka yang lebih paham. Penjelasan Rasul SAW mereka juga yang lebih paham. Walaupun nanti ada beda-beda pendapat juga di antara mereka. Namun mereka lebih paham daripada kita. Jadi kalau sifat sahabat itu sering nanya kayak gini, kita contoh juga. Ada yang perlu ditanyakan dalam masalah agama, nah itu tanya. Ada yang butuh penjelasan, nah cari penjelasan tentang itu. Terus yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai penyebutan dengan hal terpenting, lalu yang penting lainnya, karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu Rasulnya, lalu kepada imam kaum muslimin, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Sedangkan kitab Allah didahulukan daripada Rasul, karena kitab itu langgeng, sedangkan Rasul telah tiada. Namun nasihat kepada keduanya saling terkait. Jadi ini mulai dulu dari Allah dulu, wujudkan kebaikan terkait dengan hak Allah, wujudkan kebaikan terkait dengan kitab, lalu terkait dengan Rasul, lalu terkait dengan pemimpin, baru orang awam. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat nasihat ini dirinci. Mulai dari nasihat bagi Allah. Berarti kalau nasihat bagi Allah, wujudkan kebaikan terkait hak Allah. Di sini menyangkup dua. Satu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan di sini artinya memurnikan. Jadi ibadahnya nggak campur-campur, syirik, murni karena Allah. Terus yang kedua, bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, juga dalam nama dan sifatnya. Berarti tiga ya. Terkait dengan hak Allah ini ada tiga. Bersaksi bahwa Allah itu esa. Berarti Allah itu esa. Dalam apa? Rububiyah, uluhiyah, terus nama dan sifat. Sudah pernah disebut belum? Sudah. Nanti dibuka lagi hadis kedua. Mungkin lupa. Sudah setahun baru ketemu. Di 2019 lihat catatannya. Sudah masuk 2020. Rububiyah itu terkait perbuatan Allah. Allah mencipta, ya kan? Memberi rizki, mengatur jagat raya, Allah yang merajai. Jadi ini terkait dengan perbuatan Allah. Ini nggak ada yang menyayangi Allah dalam hal ini. Ya, tidak ada yang menyayangi Allah dalam hal ini. Tidak ada yang bekerja sama dengan Allah. Tidak ada makhluk yang punya kuasa seperti Allah dalam hal ini, nggak ada. Walaupun ada yang mengklaim dia itu Allah, ada itu. Manunggaling Kawula Gusti, atau hululiyah atau ittihadiyah. Hululiyah itu menitis dalam Allah, itu menitis dalam makhluk. Berarti sebagian tubuhnya itu ada Allah di situ. Ittihadiyah itu bersatu. Oh saya Allah, dia bilang.
Oh ya tenan kamu Allah. Iya saya Allah, saya Tuhan. Itu ittihadiyah. Ya. Itu keyakinan menyimpang. Karena makhluk gak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa mencipta hanya Allah, kuasa memberi rezeki hanya Allah, merajai hanya Allah dan seterusnya. Kemudian esa dalam uluhiyah berarti hanya Allah yang berhak diibadahi. Ini perbuatan makhluk nih. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang disembah. Salat hanya untuk Allah. Puasa hanya untuk Allah. Tumbal hanya pada Allah saja. Sembelian hanya untuk Allah, kurban hanya untuk Allah. Semua ibadahnya untuk Allah. Itu namanya mengisahkan Allah dalam uluhiyah. Terus ada nama dan sifat. Berarti kita mengakui Allah punya nama dan sifat yang terbaik. Tidak boleh, belum pernah kita sebut, menyerupakan Allah dengan makhluk, namanya tamsil. Tidak boleh juga menyatakan sifat Allah itu bagaimana, takyif. Tamsil menyamakan nih. Tangan Allah bagaimana? Tangan Allah itu sama dengan tangan manusia itu. Itu tamsil namanya, nggak boleh. Takyif itu bagaimana? Menyatakan wujudnya. Bagaimananya? Ini tangannya itu panjangnya sekian-sekian. Takyif. Ini biasanya ibu-ibu kalau ditanya anak ini nggak perlu gambarkan kayak begini. Ya Allah itu bagaimana toh? Ya, mukanya kayak siapa? Nggak usah dijawab, bilang aja Allah tidak sama dengan makhluk. Wajah Allah bagaimana bu? Nggak usah dijawab, bilang beda dengan kamu. Wajah Allah itu mulia sekali, itu aja. Nggak usah digambarkan. Nanti tamsil atau takyif. Ada lagi ta'til. Ta'til itu menolak. Menolak sifat Allah. Ta'til menolak. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sifat nuzul ditolak. Enggak, itu bukan Allah yang turun, itu rahmat Allah yang turun. Kalau ini dia ta'til, dia tolak, menyatakan tidak sama sekali. Kalau dia ubah dengan rahmat, itu namanya ta'wil. Berarti ini yang keempat, ta'wil. Ta'wil itu mengubah. Allah turun dikatakan rahmat Allah yang turun. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Rabbmu datang dan malaikat-malaikat juga datang. Dikatakan bukan Allah yang datang, itu perintah Allah yang datang. Itu namanya ta'wil. Kalau yang para ta'til, ya, ta'til itu nolak. Ya, menolak ini, menolak sifat Allah termasuk kekufuran. Kalau ta'wil ini biasanya karena ketergelinciran para ulama. Ada dalam beberapa kitab tafsir seperti itu, ketergelinciran para ulama. Nah, itu ada di beberapa kitab tafsir seperti tafsir Jalalain. Sudah punya belum bu? Cari. Ya di Gramedia juga itu. Jadi kalau sudah dibeli dibuka plastiknya, baca. Kena lagi. Iya kan buka plastiknya kan. Aja buku-buku nggak pernah dibuka plastiknya. Awet terus. Biar nggak kena rayap Ustadz. Tafsir Jalalain. Saya mau kaji tapi malam Kamis di Darussolihin. Lihat live-nya aja nanti. Jadi surat Al-Fatihah. Bukunya tebal besar gini kalau di Gramedia itu saya beli. Makanya saya berani ngomong. Tebal gini, tebal.
Mau bawa ya kayak bawa apa begitu. Al-Quran kayak mushaf besar gitu. Mushaf besar warna hijau itu. Terbitan pustaka Al-Kautsar kalau nggak salah. Itu ya. Kalau di tafsir jalan lain ada beberapa ketergelinciran atau kekeliruan dalam masalah mentakwil sifat Allah. Tadi kayak contoh ayat tadi, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nah, itu dia takwil di situ. Dia ubah. Enggak, bukan Allah yang datang, namun rahmat Allah atau perintah Allah yang datang. Jika misalnya pembatasan nama-nama dan sifat Allah. Nama cuma dibatasi 20. Ya kan? Apa wujud qidam baqa al-mukhalafatu lil hawaditsi qiyamu binafsi iroda dan seterusnya. Kalau dulu pakai qasidahan. Tuh. Terus sekarang nomor 7. Itu tadi ya terkait hak Allah sudah ya. Terkait mewujudkan kebaikan terkait hak Allah. Sekarang terkait kitab Allah. Yang di sini kita bahas kitab Allah Al-Quran. Karena ini yang kita pegang, ini yang jadi kitab suci kita. Kita gak sebut lagi Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, gak kita sebut. Cuma kita bahas apa? Al-Quran. Karena kitab lain, Taurat, Injil sudah terhapus. Sudah dihapus. Gak perlu Bapak Ibu baca lagi. Ustaz, saya mau belajar lagi Taurat, Injil. Ngapain? Sholat saja masih belum benar gitu aja kalau jawabnya. Pelajari aja kitab suci kita, masih butuh mempelajari banyak gitu. Ya, karena itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kitab ini ada, maka yang lain sudah terhapus. Nah lihat, yang pertama, ini mewujudkan kebaikan terkait Al-Quran berarti ya. 1. Membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Ada yang mau merubah-rubah tafsirnya, maknanya. Nah, ada yang bela. Siapa yang bela? Orang berilmu. Yang kedua, membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Ya, ada yang disebutkan dalam Al-Quran, pokoknya diimani. Ada disebutkan tentang Nabi Isa akan turun, diimani. Ada disebutkan misalnya Nabi Isa akan turun di akhir zaman tadi ya. Tentang siksa kubur diimani. Ada cerita-cerita di masa lampau, Ashabul Kahfi, cerita macam-macam nabi-nabi gitu, diimani. Terus yang ketiga, menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji. Dijalankan, itu namanya mewujudkan kebaikan terkait Al-Quran. Yang keempat, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran. Mulai dari larangan syirik, larangan amalan tidak ada tuntunan, dosa-dosa besar, zina, khamar, judi, atau terkait makanan-makanan yang haram. Terus yang keberapa? 5. Mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum. Tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Sampai nanti Bapak Ibu itu terapkan misalnya sederhana hukum waris. Itu konflik itu di mana-mana itu. Simpel, jalankan satu hukum aja ini. Seumur hidup itu sekali itu. Terapkan hukum apa? Waris. Di surat An-Nisa, nah itu laki-laki dapat 2 kali dari bagian perempuan. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Istri dapat berapa? Suaminya mati. Sudah hitung belum, Bu? Suaminya pengen mati terus hitung gitu ya. Berapa? Ibu dapat berapa? Ibu-ibu nggak tahu. Berapa, Bu? Semua aja Ustadz saya. Istri 1/4 atau 1/8?
1/4 atau 1/8? 1/4 ketika tidak ada anak, 1/8 ketika ada anak. Suami dapat berapa istri yang meninggal? Mbak Ustadz, mungkin saya duluan. Berapa Pak? Hah? Berapa? Setengah atau 1/4? Setengah ketika tidak ada keturunan, 1/4 ketika ada keturunan. Hukum sudah hafal aja kayak gitu loh. Ingat aja, oh 1/4, 1/8 punya saya, 1/4 atau 1/8 lah, bismillah gitu. Ya, ibu jangan bilang semuanya. Kalau laki-laki tadi yang suami setengah atau 1/4. Itu contoh untuk menerapkan. Kita meyakini hukum dalam Al-Quran itu hukum yang terbaik. Enggak bagi rata gitu, enggak. Nah, ini mengimani ini. Dan ini termasuk mewujudkan kebaikan terkait Al-Quran. Termasuk itu ada hukum sholat, pembahasan sholat, wudhu, tayamum, ya, mandi, ya, ada dalam Al-Quran. Nah, dijalankan berarti sama menjalankan ini. Terus yang ketujuh lagi, yang bagian dari ketujuh, mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah secara huruf dan makna, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Kalau secara huruf dan makna, berarti yang ditulis itu firman Allah. Ibu yang baca, ibu baca Al-Quran, bapak baca Al-Quran, berarti Allah yang negur langsung itu. Itu tegur langsung. Jadi yang dibaca ini bukan baca seperti baca karya-karya manusia. Terus sekarang nasihat bagi Rasulnya. Nasihat bagi siapa? Rasulnya. Ini mencakup 1. Ittiba kepada beliau. Ittiba apa? Mengikuti. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya tawabi. Tawabi itu ngikut. Depannya doma, belakangnya doma. Depannya fathah, belakangnya fathah. Itu tabi namanya. Itu tawabi. Ya. Itu pengaruh dari depan. Nah, depannya apa, maka belakangnya ngikut. Nah, berarti kalau ittiba pada Rasul lakukan apa, kita ikuti itu. Terus yang kedua, mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya. Beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Dia utusan. Namanya utusan berarti selalu jaga amanat. Sehingga yang disampaikan benar-benar wahyu, walaupun itu hadis. Maka kita tidak hanya pakai Al-Quran saja. Untuk menjalankan hukum tidak boleh cuma mencukupkan pada Al-Quran. Rasul berikan penjelasan. Ada yang sebutkan umum tentang halal haram dalam Al-Quran, hadis kuatkan lagi. Dan hadis nambah lagi. Ada yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh secara spesifik, anjing itu tidak ada penyebutan haramnya dalam Al-Quran. Dalil tegas. Namun kalau hadis ada, Rasul larang kullu dzinabin minas siba. Rasul itu larang setiap yang zinab, yang punya taring, minas siba, dari binatang buas, di mana taringnya dia gunakan untuk menerkam mangsa. Anjing kayak gitu enggak? Ya sudah, diimani hadis tadi, walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan kalau lihat cara matinya anjing juga, anjing itu nggak pernah matinya itu nggak bangkai, pasti bangkai. Nggak pernah pakai proses penyembelihan kayak nyembelih kambing. Betul nggak? Ada yang tahu? Tahu kan? Nah, masukin karung dulu, nah, terus dipukul kepalanya tadi.
Nggak ada nyembeli. Bangkai itu berarti. Sudah maitah, sudah bangkai itu. Terus yang ketiga, tadi ya mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah berarti amanat. Apa yang disampaikan hadis berarti sama dengan yang Allah sampaikan. Kita imani. Walaupun tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran. Terus yang ketiga, menjalankan setiap perintah beliau. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran. Atau Al-Quran menyebutkan global umum. Juga yang keempat, menjauhi setiap larangan beliau. Apa yang Rasul larang pokoknya kita tinggalkan. Baik yang haram maupun yang makruh. Apa contoh yang haram yang Rasul larang? Apa? Yang haram? Makan hati? Hah? Apa yang Rasul larang? Rasul larang. Makanan apa kalau makanan? Hah? Babi ada dalam Al-Quran yang sendiri yang Rasul larang saja. Oh, pernah saya sebut itu. Kulit hewan buas saya pernah sebut kan? Apa? Gimana kesimpulannya kemarin? Kulit hewan buas. Kulit dari hewan buas, kulit dari harimau. Boleh nggak dimanfaatkan? Nah, itu sudah hadis sendiri itu. Untuk tas nggak boleh, untuk ikat pinggang nggak boleh, karena sudah ada dalil tegas. Walaupun tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran. Terus membela syariatnya. Ada yang mencela jilbab atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang lainnya, ajaran-ajaran Nabi yang lainnya kita bela. Oh, itu nggak benar, itu yang jelek-jelekan. Terus yang berikutnya, mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. Tadi seperti yang kita sebut ya, ada yang Rasul sampaikan tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran, tetap kita amalkan. Alias tetap kita imani itu, amalkan itu. Terus yang berikutnya, membela Nabi SAW ketika hidup dan ketika beliau tiada, termasuk pula membela ajaran beliau. Di antara membela beliau adalah banyak bersolawat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah solawat apa belum? Kapan solawatnya? Hah? Ya ulang-ulang. Kapan lagi? Pak? Hah? Tadi sholat itu. Kecuali nggak sholat itu baru orang sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sholat. Kalau dia bilang saya nggak sholawat, saya nggak sholawat gimana? Kamu yang nggak sholawat mungkin. Saya sholawat terus setiap tahiyat. Dan membela beliau dengan meninggikan juga penyebutan beliau seperti pengamalan dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak. Surat apa itu? Wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah asyarah. Dan kami meninggikan penyebutan Muhammad. Penyebutan wahai Muhammad. Di antara meninggikan penyebutan beliau adalah azan itu asyhadu alla ilaha illallah pasti dibarengkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibarengkan itu. Ditinggikan itu nama beliau. Nah, itu sudah ya. Mewujudkan kebaikan terkait Allah, terkait kitab, terkait Rasul. Sekarang terkait pemimpin. Pemimpin di sini ada dua macam. Lihat nomor 9. Nomor 9. Imam kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama adalah ulama rabbaniyun yang mewarisi ilmu, amal, akhlak, dakwah dari Nabi.
Di sini para ulama sebut itulah namanya ulil amri hakiki. Sebut ulil amri juga. Yang kedua adalah penguasa. Itu pemimpin kaum muslimin ya. Penguasa yang melaksanakan syariat Allah. Mereka terapkan pada diri mereka dan pada para hamba Allah. Berarti a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin ada dua ya. Ulama dan umara, ya kan? Pemimpin kaum muslimin ada dua. Apa tadi? Ulama dan umara. Ulama berarti ilmu agama ya. Tempat bertanya, berfatwa, menjelaskan ilmu. Ini sama-sama disebut ulil amri. Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri. Dan yang kedua umara, penguasa. Yang punya wilayah. Kalau punya keraton aja belum tentu. Keraton Jagat apa kemarin itu yang sudah ketangkap itu apa? Keraton apa? Nah itu cuma punya keraton cilik, kamar kos-kosan. Gak ada ulil amri dia itu, gak ada. Ada lagi empire di Sunda kan? Aneh-aneh itu cuma ada di negara kita aja loh itu. Sudah ada negara di bawahnya ada bikin negara lagi, kasih jabatan lagi. Kalau itu nggak dimaksud, punya wilayah benar ini. Ya. Ini ada umara dan ulama. Apalagi kalau umaroknya adalah seorang ulama. Kalau di Saudi itu menteri agamanya saja itu pengisi kajian itu yang selalu dihadiri oleh banyak orang. Si Soleh Al-Syekh itu nggak kaleng-kaleng itu, kelas semua akui ilmunya itu. Dia jelaskan kitab apa saja pokoknya orang pada pelajari bukunya. Kalau ada buku penjelasan beliau yang keluar yang baru itu semua ingin miliki bukunya itu. Penjelasannya Masya Allah luar biasa, saking cerdasnya itu. Ya, jadi ada ulama dan umara. Lihat rinciannya. Nasihat kepada ulama kaum muslimin mencakup apa? Jadi wujudkan kebaikan terkait mereka ya. Ahli ilmu, ulama, yang pertama mencintai mereka. Yang kedua menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran. Seperti dengan menyebarkan tulisan dan karya para ulama. Kan ulama mungkin punya tulisan bahasa Arab diterjemahkan, atau punya kitab-kitab disebarkan dengan dijelaskan. Itu termasuk tolong itu. Termasuk mencintai mereka, termasuk memberi nasihat terkait mereka. Yang ketiga membela kehormatan mereka. Ada yang memfitnah tidak benar, ada yang memberikan syubhat-syubhat atau isu-isu yang enggak benar, dibela. Yang keempat meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik. Kalau keliru terjatuh dalam kesalahan, luruskan dengan cara yang baik. Yang kelima mengingatkan mereka dalam kebaikan. Mengingatkan mereka dalam kebaikan dengan mengarahkan cara yang pas ketika menyampaikan dakwah kepada yang lain. Jadi misalnya ada ahli ilmu, ada orang yang mau berdakwah, masuk di tempatnya bapak atau ibu, diingatkan misalnya, Pak, ini Ustadz, ini tempat kami, ini orang masih awam, ya materinya seperti ini saja, itu. Gak usah tinggi-tinggi. Bisa diberitahu kayak gitu. Karena boleh jadi yang berdakwah belum paham kondisi lapangan. Takbir masjid atau DKM lebih paham. Karena dia yang datang di situ, jadi dia beritahu. Boleh, itu termasuk nasihat terkait ulama. Terus yang ke-11 nasihat kepada penguasa. Mencakup satu, meyakini mereka adalah pemimpin. Ya berarti kalau di negara kita, wah itu presiden saya.
Terus yang kedua, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat sehingga membuat rakyat mencintainya dan ia bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Hal ini jauh berbeda jika yang disebar adalah aib-aib penguasa. Jadi banyak-banyak ya sebutkan kebaikannya. Dan itu termasuk bentuk berterima kasih. Misalnya nih dia sudah ngurus banjir nih, banjirnya cepat surut, bilang, wah itu gara-gara dia, alhamdulillah. Ya saat ini banjir cepat surut, beberapa hari sudah surut. Jangan lagi disebarkan foto-foto lagi, wah memang dia nggak kerja dia. Padahal turun ke lapangan. Ya. Padahal foto tahun lalu mungkin, gubernur lain. Orang Indonesia kan tuh macam-macam itu. Apalagi di medsos itu. Pokoknya kalau banjir pokoknya salah dia lah, salah si A itu pokoknya. Mau di Jogja pokoknya salah dia juga gitu. Mau di Surabaya pokoknya salah dia juga. Pokoknya dia gubernur se-Indonesia gitu. Aib saja disebarin terus. Ya, kita kalau baca berita, mau di berita online, mau berita koran, kayak semua aib-aib aja. Nggak ada itu berita, jarang berita itu prestasi si A, gubernur A, presiden A gitu. Jarang didengar. Kalau ada itu cuma kritik-kritik aja saja. Bukan berarti nggak boleh kritik, namun kalau ada kebaikan kenapa nggak disebut gitu loh? Ada prestasi kenapa nggak disebut? Terus yang ketiga, menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kalau maksiat itu dilakukan oleh diri penguasa itu sendiri, alias mereka itu zalim, tetaplah mereka ditaati dalam perintahnya, bukan dalam mengikuti maksiat yang mereka lakukan. Berarti tetap taat walaupun penguasa itu zalim. Zalimnya dosa dia sendiri. Mau dia mau ngambil harta dengan cara paksa, tetap dipatuhi. Contoh apa dengan paksa apa? Nah, pajak misalnya. Wes bayar aja. Gitu. Nggak usah manipulasi, sudah rela aja sudah apa adanya. Walaupun dikejar-kejar terus. Terus yang keempat, menutup aib mereka sebisa mungkin, nutup aibnya. Bukan mudah-mudahan menyebarnya, namun tetap ada nasihat langsung kepada mereka atau lewat orang-orang yang dekat dengan mereka tanpa mesti diketahui orang banyak. Tanpa disebar di khalayak ramai. Kan empat mata kan lebih bagus. Lewat orang-orang dekatnya, barangkali wakil-wakil rakyat gitu bisa. Terus yang terakhir, tidak boleh memberontak kepada mereka kecuali melihat ada kekufuran yang nyata dengan dalil pasti dan ada kemaslahatan yang besar. Maka kalau negara yang memperhatikan, rakyat yang memperhatikan hal-hal kayak gini, ya, mewujudkan kebaikan terkait dengan penguasa ini, maka tentu saja nanti penuh dengan rasa aman. Gak banyak kerusuhan, gak banyak gedung-gedung yang hancur, tenang gitu. Rakyat ya jalan, ya penguasanya juga jalan. Coba lihat Saudi Arabia itu, tenang-tenang saja. Gak ada di sana itu demo besar-besaran, gak ada itu. Demo turunkan Raja Salman itu, gak ada. Sudah mereka ngurus raja-raja, ngurus negara sendiri, saya ngurus makan sendiri. Tentram itu. Nomor 12, dalam masyarakat Islam pemimpin atau penguasa mesti ada, baik yang memimpin masyarakat banyak maupun masyarakat yang lebih khusus. Berarti nanti ada perwilayah, ada yang jadi pemimpin negara gitu. Ada yang cuma kelas RT, ada RW, ada desa, ya, ada Pak Camat dan seterusnya. Terus yang ke-13, nasihat kepada orang awam berbeda kepada penguasa. Coba lihat nasihat pada orang awam itu bagaimana? Atau di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang berbandingannya ya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, nasihat
menasihati sesama muslim selain ulil amri berarti menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat. Tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu. Ya, berarti ada orang yang awam yang tidak paham, diajarkan agama. Menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, pada orang awam kayak gitu. Ada yang punya ilmu, ajarkan. Banyak yang tidak tahu Al-Quran, diajarkan Al-Quran. Ada yang nggak bisa baca Al-Quran, diajarkan Iqra. Nah, itu namanya mewujudkan kebaikan terkait dengan orang awam. Ada yang masalah akidah nggak paham, diajarkan akidah. Ada yang masalah syirik-syirik nggak paham, diingatkan syirik. Itu wujudkan kebaikan terkait dengan orang awam. Nanti masing-masing menyesuaikan ilmunya, gitu. Kebutuhannya apa di masyarakat, gitu. Terus Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bagaimanakah cara menasihati sesama muslim? Maka beliau katakan hal itu sudah dijelaskan dalam hadis Anas, yaitu nanti di hadis nomor 12, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang kau miliki. Kita senang dapat ilmu, berarti kita berusaha ngajak teman juga memiliki ilmu. Kita bisa baca Al-Quran dan kita senang untuk itu, kita berusaha juga, teman saya mau ngajak bisa Al-Quran juga lah. Saya punya ilmu, saya ajarkan Al-Quran nih. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Jangan malah senang dengan penderitaan orang lain. Dia itu memang dasar bodoh. Bodoh-bodoh aja lah. Enggak. Dia sedih lihat yang gini nih, kurang ilmu, bodoh, nggak paham ilmu, dia ingin angkat kebodohannya. Engkau juga merasa sakit ketika mereka disakiti. Engkau bermuamalah, bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau pun suka diperlakukan seperti itu. Kalau kita nggak suka dibohongin, maka jangan bohongin orang. Gitu. Kalau kita dalam jual beli itu senang timbangan kita itu ada dipenuhin sesuai dengan tuntutan 1 kilo ya 1 kilo, ya jangan kurangi takaran orang. Sebagaimana kita senang untuk kita, maka kita perlakukan orang lain seperti itu. Kama tadinu yuwalla alaikum, sebagaimana engkau itu perlakukan orang lain, maka engkau akan diperlakukan seperti itu pula. Atau kama tadinu tudan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, al-mu'minu yastur wa yansah, wal fajiru yahtaku wa yu'ayyir. Seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Maka kalau ada yang salah, nasihati 4 mata, gak diumbar, gak disebarkan. Sedangkan orang fajir biasa membuka aib orang dan menjelek-jelekan saudaranya. Itu orang fajir, ahli maksiat. Itu beda ya. Kalau orang mukmin pandai-pandai menyembunyikan aib saudaranya. Nasihati 4 mata. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, inna habba ibadallahi ilallahi alladzina yuhibbunallaha ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallahi wa yas'una fil ardi bin nasiha. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat kepada lainnya. Mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Jadi ada 2 hal di sini. Mencintai Allah lewat hambanya. Jadi kalau ingin dapatkan cinta Allah, dia buat baik pada orang lain. Juga dia mencintai hamba Allah, karena lihat dari sisi imannya, kesolehannya, makin dia cintai. Kalau itu ahli maksiat, makin berkurang cintanya.
selesai. Semoga Allah memberikan kita sifat saling mencintai sesama dengan saling menasihati dalam kebaikan dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Pekan depan ada ya? Pekan depan kitab tauhid. Pekan depan ada ya, ganti yang sebelumnya kosong. Pekan depan ada dengan pembahasan kitab tauhid. Bapak yang belum punya cari bukunya, Pak. Kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa disebut Wahabi itu. Kita pelajari buku ulama besar Wahabi kata orang-orang. Buku paling ampuh mempelajari bahasan tauhid. Bagaimana hukum zakat emas perhiasan yang telah mencapai nisab? Apa hanya satu kali? Apa setiap tahun harus kita zakati? Emasnya kalau ada terus berarti tiap tahun dikeluarkan zakat 2,5%. Asalkan zakat tersebut, harta tersebut sudah mencapai nisab. Pembahasan nisab sore ini di Masjid Asyakur. Berapa nisab emas? Bu? Berapa? 20 dinar. Disetarakan sama dengan 85 gram emas murni. Sudah mencapai 85 baru kena zakat. Baru 10 gram belum kena zakat. Jadi tiap tahun ya, selama itu masih di atas nisab 85, tiap tahun keluar. Ini masih 100 gram Ustadz. Tahun ini keluar nih 2,5%. Tahun depan lihat lagi, oh masih 100 masih ada lagi. Dia nambah jadi 100 tetap. Maka 2,5% lagi terus tiap tahun seperti itu. Ustadz, apa maksud dari hadis qudsi? Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Terus apa itu hadis sahih? Sahih itu hadis yang derajatnya bisa diterima, bisa kita amalkan. Pernah saya sebutkan ini di Masjid Al-Aman di Sabtu pagi. Besok Sabtu Legi ya, Sabtu Kliwon ya. Besok tetap ada pengajian ya. Besok Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7. Bahas Bulughul Maram. Sahih Hasan. Sahih Hasan ini istilah Imam Tirmizi. Sahih Hasan itu artinya Imam Tirmizi punya maksud yang pertama, hadisnya Imam Tirmizi tidak bisa kuatkan mana yang sahih, mana yang hasan. Atau yang kedua, hadis ini ada dua jalur, yang satu sahih, yang satu hasan gitu. Maka dia katakan sahih hasan. Yang benar hasan sahih di sini kalau istilah Imam Tirmizi. Terus hadis hasan itu apa? Hadis yang di bawah derajat sahih namun masih bisa diamalkan. Terus hadis dhaif, hadis yang lemah tidak bisa diamalkan. Karena bisa jadi perawinya itu terputus, jalur rantainya terputus, ya perawinya itu hafalannya lemah dan seterusnya. Urutan yang diutamakan dari mana Ustadz? Yang diutamakan dari sahih. Gak mesti itu hadis qudsi. Karena hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian baru dhaif. Dhaif tidak diamalkan. Kalau hasan sahih itu bisa ada dua kemungkinan, hasan atau sahih. Sebaik-baik perempuan adalah sholat di rumahnya. Tapi pernah ada ustadz yang menyampaikan jika itu kan zaman dulu waktu di Mekah rawan. Kalau sekarang jika cuma ke masjid aman. Masa ke pasar dan belanja-belanja boleh, sholat ke masjid malah tidak? Yang bukan tidak boleh, siapa bilang tidak boleh? Kan cuma balas afdholiyah. Ibu sholat di rumah pahalanya lebih besar, itu aja. Apa terlarang? Enggak ada yang larang. Kalau ustadznya yang bilang itu larang, ustadznya salah pemahaman. Boleh, cuma pahala di rumah lebih banyak gitu. Nah sekarang kalau membandingkan di Mekah dulu lebih rawan daripada zaman ini. Pak, Bu, sekarang malah wanita lebih rawan daripada zaman dulu. Wanita keluarnya lebih luar biasa walaupun pergi sholat. Dia sholat bisa pakai ukensi dari rumah itu. Dia tenteng itunya itu, mungkenanya itu sampai ke masjid. Lebih rawan mana coba? Dan itu lebih membuat wanita tidak banyak repot ketika keluar rumah gitu. Apalagi yang punya urusan-urusan dalam rumah, kasih keringanan. Namun mau pergi ke masjid boleh. Gitu penjelasannya. Bagaimana hukumnya asuransi? Apa azabnya untuk yang menjalankan bisnis asuransi? Asuransi di dalamnya itu ada 3
bentuk masalah. Goror, riba, zolim. Tahu, zolim, riba, goror. Ya, ada 3 hal ini. Ribanya karena nanti dapat klaimnya itu lebih daripada yang disetor. Zolimnya karena makan harta orang lain dengan cara yang batil. Gorornya nggak jelas itu dapat atau tidak. Belum tentu ada eksiden. 3 ini ya. Goror, zolim, riba. Ya, kalau mau pahami seperti ini, saya bahas di Harta Haram Kontemporer besok Selasa, namun tidak di Masjid Suciati lagi, dipindah di Masjid Agung Sulaiman. Besok sore ada asar jam 4 sampai jam 17.30. Bagaimana dengan asuransi syariah? Bagaimana mengetahui ciri asuransi syariah? Dicek saja kayak tadi. Ada zolim nggak? Ada goror nggak? Ada ribanya atau tidak? Kalau ada gorornya ya sudah sama saja berarti dengan konvensional. Ustadz, bagaimana hukumnya memberi nasihat kepada teman atau keluarga yang muslimah yang belum menutup aurat agar mereka mau menutup aurat dengan sempurna? Apabila kita cuma diam saja, apakah di akhirat besok kita dimintai pertanggungjawaban karena tidak memberi nasihat kepada mereka? Kalau ini masih keluarga, beritahu pelan-pelan. Bisa memberitahunya kasih jilbab. Bisa beritahunya kasih gamis, Bu. Ibu punya gamis masih bagus misalnya, bilang aja ini saya masih pakai 1 kali, ini untuk kamu, hadiah untukmu. Nggak usah ngomong dulu, suruh dia pakai. Besok kasih jilbab lagi gitu. Ya, tunjukkan akhlak yang baik kayak gitu. Banyak dengan memberi itu orang biasanya dapat hidayah mudah dibandingkan dengan cuma nasihati saja. Nanti malah ibu nanti bilang, sudah jadi ustazah ya kamu sekarang ya. Kalau banyak memberi nggak ada komentar apa-apa itu. Kasih saja gitu. Ustadz, pada saat sholat berjamaah kita harus merapatkan shaf agar setan tidak bisa masuk ke dalam shaf. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita kaum perempuan yang sering sholat sendiri? Ya sudah, sholat sendiri saja, nggak ada kaitannya dengan rapat-rapat. Apa Ustadz nanti setan ikut gabung saya sholat? Enggak. Ibu sholat sendiri ya sudah. Ini setan masuk ketika dalam sholat berjamaah, safnya terlalu lebar, masih bisa ditempati 1 orang, jaraknya jauh-jauh. Nah, setan akan masuk di saf yang masih kosong tadi. Beda ya. Kalau sholat sendirian nggak ada maksud hadis ini di situ. Beda. Di ibu tetap sholat sendiri, misalnya munfarid karena di rumah, maka tidak masuk dalam pembahasan hadis ini. Wallahu a'lam. Insyaallah kita ketemu pekan depan dengan pembahasan di hari Senin kitab Tauhid. Dan ingatkan besok Sabtu kajian di Masjid Al-Aman. Kitab Bulughul Maram masih pembahasan terkait sholat. Baik, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah menerima ilmu dan bisa kita amalkan dan kita dakwakan sebisa mungkin pada yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.